Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saifuddin. Saya dari kelas Tatrisi PSB dengan nomor induk mahasiswa 2082600069. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Bu Kristi Rizky. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengelolaan kelas, yang tentunya pengelolaan kelas ini tertuju pada kelas 8 semester 2. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah diantaranya yaitu pengelolaan kelas itu ada administrasi, operasional, perhubungan, wali kelas, mendesain kelas, penataan bangku, kebersihan dan keindahan, pemberian aromaterapi, dan pengaturan tanaman dan tumbuhan. Saya jelaskan yaitu administrasi yang bagian A. Ya, administrasi ini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, jadwal piket, terus komunikasi kelas, kontrol kelas, dan lain sebagainya. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kelas ini biasanya terdiri dari beberapa hal, yaitu diantaranya program tahunan atau prota, program semester atau promes, program harian atau proha. Nah, dari ketiganya itu mencakup memuat yaitu yang namanya kompetensi inti, pengaplikasian, dan standar kompetensi atau standar intelektual. Nah, dari ketiganya ini tentunya memiliki pengertian-pengertian tersendiri, yaitu atau perbedaan lah. Yaitu yang prota itu program tahunan, itu program yang disusun secara bertahap atau berkala sepanjang sebanyak satu tahun. Kita bisa atau program biasanya urutan terakhir. Yaitu yang kedua ada promes atau program semester. Penyusunannya itu biasanya dari beberapa semester disusun dengan rapi dan kemudian dijadikan satu dan terbentuklah suatu promes. Nah, yang selanjutnya ada proha. Proha ini adalah program harian yang tentunya ini memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam waktu 1 hari. Selanjutnya yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini biasanya pembentukan antara atau pembuatan struktur-struktur kelas seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan mungkin sekretaris seksi itu juga yang lainnya. Selain itu, pengorganisasi ini memberikan arahan mengenai tugas-tugas dari seorang pemimpin, ketua kelas, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada jadwal, yaitu jadwal ini menjadi suatu hal yang tidak asing bagi kita semua, yaitu jadwal ini sudah diatur dari pihak sekolah atau pihak yang sudah mengatur jadwalnya dengan baik, terus dapat diterima oleh para pembimbing atau pendidik, dan juga dapat diterima oleh peserta didik. Nah, biasanya itu para peserta didik tinggal mengikuti saja apa yang ada di jadwal tersebut. Mungkin kalau ada protes dari wali murid mungkin bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jadwal pelajaran atau selanjutnya ada jadwal piket. Nah, jadwal piket ini untuk menjaga kebersihan, keindahan, kerapian, dan biasanya kalau seandainya di ruang kelas itu menjaga kebersihan di jadwal, si A membersihkan ini, si B membersihkan ini di jam sekian, hari sekian, dan ditentukan mungkin dengan seadil-adilnya dan melakukan pembagian yang memang sesuai dengan hal-hal atau sesuai yang kebutuhan dari lingkungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi. Nah, komunikasi ini tentunya
sangat berpengaruh dalam pengelolaan kelas ini. Nah, komunikasi ini ada berapa sih? Nah, komunikasi ini terbagi ke dalam dua subbab. Yang pertama yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, komunikasi formal ini biasanya terdiri dari komunikasi antara guru dan murid yang bersifat formal, seperti diskusi pembuatan struktur kelas, mungkin ada diskusi mengenai pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, bersifat formal di sini bisa dikatakan sebagai pendidikan yang konseptual, atau bisa dikatakan sebagai pembicaraan yang formal dan berkaitan langsung dengan pendidikan yang ada di dalam kelas tersebut. Yang selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi informal ini biasanya terdiri antara percakapan atau interaksi antara para siswa, baik itu interaksinya secara langsung, secara tidak langsung, atau secara tersirat maupun tersurat. Selanjutnya ada kontrol kelas. Nah, dengan adanya kontrol kelas ini terdapat beberapa peraturan atau mengenai tata tertib di sekolah, baik itu siswa atau guru, yang harus dipatuhi atau harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, baik pendidik maupun peserta didik, yang mana hasil dari pengontrolan kelas ini dapat diperoleh suatu kedisiplinan, nah yang akhirnya dapat menertibkan mereka, melatih rasa disiplin, dan menjadi lebih menghargai antara tua dan muda. Selanjutnya ada operasional. Ini poin B ya. Operasional ini terdiri dari absensi, sarana prasarana, keuangan kelas, lingkungan secara kehadiran, dan barang-barang dengan kondisi yang seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu absensi, yang dari poin operasional. Absensi ini biasanya ditentukan oleh guru masing-masing pelajaran. Kalau di MTS atau SMP itu biasanya setiap guru mata pelajaran memiliki absensi untuk kelas-kelas yang ada. Seperti contoh, Pak Imam, guru IPS, memiliki absen kelas 1, 2, dan 3, baik ruang A, B, maupun C. Nah, yang selanjutnya ada sarana prasarana. Sarana prasarana di sini mencakup beberapa banyaknya hal apa saja yang ada di dalam kelas, mulai dari bangku, meja, dan lain sebagainya. Itu mungkin berupa keindahan dan juga banyak barangnya atau kondisinya. Jadi di sini kondisinya seperti apa dan banyaknya seperti apa bisa dijelaskan. Selanjutnya yaitu ada hubungan di kelas ini ada hubungan internal dan eksternal. Hubungan internal yaitu interaksi antara guru dan murid, murid dengan murid, murid dengan guru, dan lain sebagainya. Untuk yang eksternal yaitu pembuatan grup atau forum diskusi antara wali murid dan wali kelas. Nah, yang selanjutnya ada wali kelas. Wali kelas ini yaitu mengelola suatu kelas, mengelola bagaimana strukturnya, bagaimana anak didiknya, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara mengatasi muridnya, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu mengelola suatu kelas itu juga mencakup keindahan, kerapian, dan lain sebagainya, melakukan penilaian dan lain sebagainya, yang kemudian kita masuk atau ada tugas yang lain, yaitu mendesain ruang kelas. Mendesain ruang kelas ini menyesuaikan bagaimana kebutuhan dari peserta didik tersebut, baik mulai dari si A perlunya ini, perlu itu, dan lain sebagainya. Mungkin itu dapat diketahui dengan melakukan desain kelas ini, bagaimana desain yang cocok, terus bagaimana cara untuk mendapatkan kelas yang rapi, mungkin dengan mengadakan lomba kerapian dan keindahan kelas, mungkin akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan mendapatkan kelas yang rapi dan lain sebagainya. Penataan bangku yang saya ambil ini adalah mode chevron, karena dengan adanya mode ini semua murid dapat mengetahui atau dapat melihat guru secara maksimal.
Ya, selanjutnya yaitu penataan, kebersihan dan keindahan. Nah, kebersihan di sini biasanya sudah tertera dalam yang atas tadi, yaitu seperti melakukan adanya jadwal piket, kesadaran terhadap kebersihan, dan mungkin di setiap kelas itu disediakan sapu, alat-alat kebersihan seperti ya kemojen dan lain sebagainya. Untuk yang di sini dapat kita ketahui bahwasanya kebersihan ini tanggung jawab untuk semua masyarakat sekolah, baik itu siswa maupun guru dan lain sebagainya. Kemudian keindahan ini untuk memperindah seperti apakah atau banyaknya apa, terus desain-desain apa yang diperlukan untuk memperindah kelas tersebut. Mungkin ditambahi hiasan-hiasan dinding seperti peta, mungkin manfaat apa dan sebagainya. Untuk IPS kemungkinan yang diperlukan adalah seperti peta dunia, bendera-bendera, terus globe, peta Indonesia, mungkin itu bisa juga dibuat untuk desain keindahan karena juga ya bernilai fungsi. Terus ada juga selanjutnya pemberian aromaterapi. Pemberian aromaterapi ini hanya untuk menenangkan diri, karena kita biasanya kalau siswa itu di dalam kelas melakukan sumpah terus gimana itu rasanya tuh udah karu-karuan. Mungkin dengan menambahkan ventilasi terus dikasih aromaterapi akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yaitu sebuah ketenangan. Ya, selanjutnya yang poin F adalah pengaturan tanaman dan tumbuhan. Pengaturan tanaman dan tumbuhan ini biasanya dilakukan di luar kelas atau biasanya di depan kelas, yaitu terdiri dari tanaman apa yang boleh ditanam di sana dan tanaman apa saja yang tidak boleh di sana, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan kelas dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan itu hanya milik Allah semata. Dan sedikit gambaran atau sedikit ringkasan dari materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai RPP dari kelas 8, yaitu membahas semester 2 itu membahas mengenai sejarah Indonesia. Mungkin bisa dikatakan itu masuk ke sejarah ya, yaitu Romusa dan lain sebagainya itu dijelaskan di sana, baik di poin 1, poin 2 atau poin 3 nanti bisa dilanjutkan. Yaitu mungkin sekian dari saya, bila ada kekurangan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.